Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Ya, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Nama saya Muhammad Izmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi-materi yang telah dipelajari di pelatihan bahasa Jepang hari ke-6. Ya, ke-6. Pertama itu, kita belajar aisatsu atau salam. Salam-salam yang ada di Jepang. Dalam bahasa Jepang, aisatsu. Pertama, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, yang artinya selamat pagi. Kedua, konnichiwa. Konnichiwa, yang artinya selamat siang, atau bisa juga seperti halo atau hai. Ketiga, konbanwa. Konbanwa, yang artinya itu selamat malam. Keempat, oyasumi nasai. Oyasumi nasai, yang artinya selamat tidur. Selanjutnya, sayonara. Sayonara. Sayonara sendiri artinya selamat tinggal. Selamat tinggal atau diucapkan saat tidak akan bertemu lagi dalam jangka waktu yang lama, atau belum pasti akan ketemu lagi dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, yang artinya itu terima kasih. Selanjutnya, sumimasen. Sumimasen, yang artinya bisa maaf, bisa juga permisi. Selanjutnya, onegai shimasu. Tulisannya onegai shimasu, tapi dibaca onegai shimasu. Ada dengung eng. Onegai shimasu. Selanjutnya, domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Kalau tadi arigatou gozaimasu, sekarang domo arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu artinya terima kasih. Domo arigatou gozaimasu artinya terima kasih banyak. Do itashimashite. Do itashimashite, yang artinya sama-sama, diucapkan setelah mendapatkan kata terima kasih. O genki desu ka? O genki desu ka? Yang artinya itu apa kabar, atau saat menanyakan kabar. Hai genki desu. Hai genki desu, yang artinya iya, kabar saya baik. Itu diucapkan saat menjawab pertanyaan apa kabar tadi. Dozo. Dozo, yang artinya itu silahkan. Itu bisa diucapkan setelah menjawab kata sumimasen. Sumimasen, permisi. Dozo, silakan. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu, yang artinya itu selamat, memberikan selamat. Omedetou gozaimasu. Ganbatte kudasai. Ganbatte kudasai, yang artinya berusahalah, untuk mensupport. Ganbatte kudasai, berusahalah, berjuanglah. Hai gambarimasu. Hai gambarimasu, yang artinya ya, saya akan berusaha. Itu diucapkan saat menjawab tadi yang kata berusahalah. Ja mata. Ja mata, sampai jumpa artinya. Bisa juga ja mata ashita, atau artinya sampai jumpa besok. Bedanya ja mata dengan sayonara, seperti yang tadi saya bilang, sayonara itu diucapkan saat mengucapkan selamat tinggal, atau yang belum tentu akan bertemu lagi dalam waktu yang panjang. Sedangkan ja mata diucapkan
saat akan ketemu orang itu lagi di esok hari, atau tidak dalam waktu yang panjang akan ketemu orang itu lagi. Selanjutnya ittekimasu. Ittekimasu artinya saya pergi dulu. Bisa diucapkan saat orang mau pergi keluar dari rumah. Banyak di anime. Ittekimasu, saya pergi dulu, saya berangkat dulu. Dan jawabannya itu itterashai. Itterashai, bahwa selamat jalan. Itu diucapkan kepada orang rumah untuk menjawab kata ittekimasu tadi. Tadaima. Tadaima itu artinya saya pulang. Diucapkan saat sudah pulang sampai rumah. Okaeri nasai. Okaeri nasai itu dijawab oleh orang rumah saat ada orang pulang. Pulang tadaima, dijawab okaeri nasai, selamat datang kembali. Setelah itu kita belajar tentang kata penunjuk orang. Pertama itu ada watashi atau saya, artinya watashi, saya. Watashi tachi artinya itu kami atau kita. Anata artinya kamu. Bisa anata, bisa kimi, sama artinya kamu. Anata tachi yang artinya kalian. Bisa juga kimi tachi kalian. Kare yang artinya dia tapi laki-laki. Kare, dia laki-laki. Kanojo yang artinya itu dia perempuan, menunjuk orang dia tapi perempuan. Anohito orang itu, yang artinya orang itu. Anokata yang artinya juga orang itu tapi dalam bentuk yang lebih sopan, yang lebih formal. Anokata. Selanjutnya itu kita belajar tentang kalimat-kalimat partikel. Partikel. Atau udah masuk ke bunpo atau tata bahasa. Pertama itu kita belajar tentang nani wa, nani des, atau titik-titik wa, titik-titik des. Kalimat nani wa, nani des. Kita pertama belajar fungsi partikel wa. Partikel wa itu bisa sebagai to be, yang menunjukkan subjek adalah pokok kalimat. Yang menunjukkan subjek adalah pokok kalimat. Walaupun tulisannya H hiragana, tetapi tetap dibaca wa. Partikel wa itu bisa berarti adalah, yaitu, dan lain-lain. Contoh, watashi wa Andi des. Watashi wa Andi des, yang artinya itu adalah saya adalah Andi. Kare wa Maiku Mira des. Kare wa Maiku Mira des, yang artinya adalah dia adalah Mike Miller. Terus fungsi desu, meskipun tulisannya desu tapi dibaca des. Fungsi des adalah penutup untuk kalimat positif. Contoh lain, watashi wa kaishain des. Watashi wa kaishain des, saya adalah pegawai perusahaan. Kaishain itu artinya pegawai perusahaan atau karyawan. Anohito wa jisshusei des.
jishusei desu. Ano hito wa jishusei desu. Yang artinya adalah dia adalah pekerja magang. Jishusei, pekerja magang. Rumusnya itu adalah kata benda satu, terus wa, kata benda dua atau keterangan, des, gitu. Kata benda satu, partikel wa, kata benda dua atau kalimat keterangan, terus des. Rumusnya seperti itu. Kedua, kita belajar tentang kalimat negatif. Kalau tadi kalimat positif, sekarang kita belajar tentang kalimat negatif, yaitu nani nani wa, nani nani ja arimaseng atau dewa arimaseng. Titik titik wa, titik titik ja arimaseng atau dewa arimaseng. Ja arimaseng atau dewa arimaseng artinya itu tidak atau bukan. Fungsinya itu sebagai penutup untuk kalimat negatif. Contohnya, watashi wa andi ja arimaseng. Watashi wa andi ja arimaseng. Ya, itu saya bukan Andi. Terus kare wa Mike Mira dewa arimaseng. Kare wa Mike Mira dewa arimaseng. Yang artinya itu dia bukan Mike Miller. Nah, perbedaan ja arimaseng dengan dewa arimaseng itu adalah dewa arimaseng itu lebih sopan. Biasanya digunakan dari bawahan kepada ke atasannya. Kalimat yang lebih formal, dewa arimaseng. Sedangkan untuk ja arimaseng, dia bisa digunakan oleh siapa saja. Atau kalimat yang mungkin kurang formal, tidak seformal dewa arimaseng. Biasanya juga digunakan dari atasan ke bawahan, atau yang sudah akrab, atau selevel. Seperti itu. Rumusnya juga sama seperti kalimat positif tadi, cuma beda di belakangnya. Nih, rumusnya itu kata benda satu, partikel wa, kata benda dua atau keterangan, terus ja arimaseng atau dewa arimaseng. Ya, perbedaannya itu di akhirnya. Kalau kalimat positif di akhirnya des, kalau kalimat negatif di akhirnya itu ja arimaseng atau dewa arimaseng. 3. Kita belajar tentang kalimat tanya. Kalimat itu nani nani wa, nani nani desu ka. Titik titik wa, titik titik desu ka. Nah, perbedaannya itu kalimat ka di akhirnya ini. Kalau kalimat positif des, kalau kalimat tanya itu desu ka. Nah, kata ka ini berarti tanda tanya kalau dalam bahasa Indonesia. Fungsi partikel ka ini yaitu sebagai penutup untuk kalimat tanya atau tanda tanya itu sendiri. Partikel ka ini mempunyai arti apakah atau hanya penegasan kalimat tanya. Contoh, anata wa Andi-san desu ka? Anata wa Andi-san desu ka? Apakah kamu adalah Andi? Jawabannya, hai, watashi wa Andi desu. Jawaban kalimat positifnya, hai, watashi wa Andi desu. Atau, benar, saya adalah Andi. Untuk jawaban kalimat negatifnya, iye, Andi-san dewa arimaseng. Atau iye, Andi-san ja arimaseng. Artinya bukan, saya bukan Andi. Untuk rumusnya itu adalah subjek, partikel wa, keterangan, terus desu ka.
Rumusnya seperti itu. Subjek, partikel wa, keterangan deska. Keempat, partikel mo, tahu juga. Nani nani mo, nani nani nani. Atau titik-titik mo, titik-titik-titik. Fungsi partikel mo dalam kalimat adalah menunjukkan keterangan yang sama dengan keterangan yang ada dalam kalimat sebelumnya. Partikel mo harus digunakan dalam 2 kalimat, tidak bisa dalam 1 kalimat saja. 1 kalimat pertama untuk pernyataan, dan kalimat kedua ada mo untuk penegasan kembali. Contoh, Mira-san wa kaishain desu. Mira-san wa kaishain desu. Miller adalah pegawai perusahaan. Terus Guputa-san mo kaishain desu. Guputa-san mo kaishain desu. Miller adalah pegawai perusahaan. Gupta juga pegawai perusahaan. Contoh lain. Andi-san wa seito desu. Andi-san wa seito desu. Andi adalah murid. Watashi mo seito desu. Saya juga murid. Seperti itu. Rumusnya adalah kata benda mo. Ya, seperti itu. Ya, cukup sekian untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matane. Dadah.